Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahid Nur Hidayatullah dari kelas 11 IPA 3 akan menerangkan materi semester 1. Materi bab pertama yaitu struktur sel. Sel itu terdiri dari beberapa bagian, dan bagian-bagian sel inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ada membran sel dan dinding sel. Bagian dalamnya ada protoplasma. Kemudian di protoplasma terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Pertama, kita akan membahas membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan struktur yang dimiliki oleh semua sel makhluk hidup, baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, arkea, dan protista. Membran sel bisa dianalogikan sebagai kantong plastik. Kantong plastik itu kan bisa membungkus semua barang belanjaan kamu. Nah, sama halnya dengan membran. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Kemudian ada dinding sel. Berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Beberapa fungsi dinding sel yaitu sebagai pelindung komponen di dalam sel, yang memberikan bentuk sel, bantu jaga keseimbangan cairan, regulasi osmotik, dan juga mencegah sel kehilangan air. Kemudian ada protoplasma. Jika tadi membran sel dianalogikan sebagai kantong plastik, maka semua barang yang ada di kantong itu adalah protoplasma. Protoplasma yaitu semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan mengelilingi membran sel. Materi bab selanjutnya yaitu jaringan tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. A. Jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri dengan cara mitosis untuk menambah jumlah sel-sel pada tumbuhan. B. Jaringan permanen. Jaringan permanen adalah jaringan yang berasal dari jaringan meristem primer yang telah berdiferensiasi sehingga mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan epidermis, parenkim, penyokong, dan pengangkut. Materi bab selanjutnya yaitu jaringan hewan. Hewan secara umum mempunyai 4 jenis jaringan. Pertama, jaringan epitelium. Jaringan ini merupakan kumpulan sel yang melapisi permukaan organ. Fungsi utamanya adalah melindungi organ yang berada di bawahnya. Contoh organ yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit pada organ ekskresi dan pencernaan manusia. Kedua, jaringan pengikat. Sesuai dengan namanya, jaringan pengikat mempunyai tugas utama yaitu mengikat jaringan-jaringan lain dalam tubuh sehingga membentuk organ atau mengikat organ tubuh itu sendiri sehingga membentuk sistem organ. Contoh jaringan pengikat adalah darah, adiposa, dan kolagen, jaringan tulang, dan sumsum tulang. Ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong mempunyai fungsi utama yang banyak. Fungsi utamanya yaitu memberi bentuk pada tubuh, melindungi tubuh, dan memberikan kekuatan pada tubuh. Contoh jaringan penyokong adalah jaringan otot pada rangka. Rangka yang tersusun dari tulang-tulang berfungsi membentuk dan menegakkan tubuh, dan melindungi bagian tubuh tertentu yang sangat sensitif. Yang keempat, jaringan syaraf. Jaringan syaraf merupakan jaringan yang cukup banyak ada dalam tubuh manusia dan hewan, tersebar di seluruh bagian dan organ tubuh. Tugas utama jaringan syaraf adalah mengendalikan seluruh aktivitas otot yang melekat pada tubuh. Selain itu, jaringan juga bertugas meneruskan rangsangan dari berbagai organ tubuh. Otak dan tulang belakang merupakan organ yang menjadi pusat dari jaringan syaraf. Materi pada bab selanjutnya yaitu sistem gerak pada manusia. Sistem gerak manusia terdiri dari yang pertama otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Kemudian ada sendi, tempat bertemunya 2 tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Sendi berfungsi menghubungkan tulang dalam sistem rangka manusia, menahan beban sekaligus mendukung sistem gerak tubuh. Kemudian ada tulang atau rangka. Salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Tulang termasuk alat gerak pasif.
artinya tulang digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Materi selanjutnya, sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia melibatkan jantung dan pembuluh darah. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu perikardium atau pembungkus luar, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Pembuluh darah adalah jalur bagi darah yang mengalir berasal dari jantung menuju ke jaringan tubuh, dan sebaliknya. Menurut struktur dan fungsinya, pembuluh darah dibagi menjadi 3 macam, yaitu pembuluh kapiler, pembuluh vena, dan pembuluh nadi. Materi selanjutnya, sistem pencernaan manusia. Pencernaan manusia terjadi melalui 2 proses, yaitu yang pertama secara mekanik, proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi bubur. Yang kedua, secara kimiawi, proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Enzim-enzim tersebut sangat dibutuhkan karena ketika masih dalam bentuk makanan utuh, senyawa di dalamnya masih dalam bentuk molekul kompleks atau makromolekul yang terdiri dari lemak, karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Untuk dapat mengolah berbagai macam senyawa tersebut, sistem pencernaan kita terdiri dari berbagai macam organ yang fungsinya melakukan penguraian mekanik dan kimiawi tadi. Di antaranya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hingga anus. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.